สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Thailand yang berjudul Angkan Klumpong The Series. Hayo kita mulai. Sebuah rekaman studio terasa sepi dan membuat suasana menjadi horor, ditambah pintu bergerak sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Ada pula bercak kaki di lantai yang ternyata ini biang keroknya yang pakai motor di hari hujan. Hari itu seperti biasa, waktunya siaran dan pria yang bernama P ini masih menunggu kedatangan semua teman-temannya. Mereka lalu masuk ke ruangan siaran dan mendapati sesuatu yang dibungkus seperti mayat yang mereka pikir teman mereka yang bernama James. Menurut No, James kemarin kurang tidur dan sekarang mungkin dia sedang balas dendam dengan tidur seperti mayat saking tidak ingin diganggu. Karena itu, P pun tidak memperdulikan dan bersiap untuk rekaman. No bersiap mengatur suara dari luar dan selamat datang di Angkan Klumpong. Sebuah siaran yang akan menceritakan berbagai cerita aneh, mistis, sensasional, dan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan tapi nyata terjadi. Di siaran ini juga menampung pengalaman-pengalaman horor orang-orang yang kemudian akan diceritakan kembali. Kita sambut penelpon pertama yang akan menceritakan tentang kisahnya yang berjudul Rumah Kanibal. Gadis ini bernama Elle yang bekerja sebagai penulis lepasan. 2 bulan lalu dia menganggur dan mepet secara ekonomi. Di saat sudah benar-benar tidak ada uang sepeser pun, Elle menemukan sesuatu yang sangat mengerikan dan beginilah ceritanya. Hari itu dia asik teleponan dengan temannya yang membahas soal kerjaan. Setelah menutup telepon, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal yang menawarkan kerjaan merawat lansia selama 2 malam 3 hari dan dibutuhkan 2 orang. Karena sudah bokek berat, Elle pun tertarik dan mencoba menghubungi nomor tersebut, tapi malah tersambung ke suara distorsi yang memekakkan telinga. Elle belum menyerah dan membalas pesan yang menanyakan detail tentang pekerjaan tersebut, tapi ternyata nomor itu sudah diatur dengan penjawab otomatis yang hanya mengulang kalimat yang sama. Elle dibikin kesal dan dia membalas, "Iya, saya mau bekerja asal uangnya ditransfer duluan," dan ajaib, uang 10.000 baht ditransfer langsung ke rekeningnya. Setelah itu ada lagi pesan masuk yang menuliskan alamat rumah dari lansia tersebut, dan singkat cerita, berangkatlah dia dengan bantuan Google Maps. Rumah yang cukup terpencil dan di hari pertama tanggal 14 Agustus 2020, Elle disambut seorang pria aneh yang tidak bersuara. Baru saja melangkahkan kaki, pintu terbanting sendiri dan di dalam sana ada lagi wanita yang juga tidak bersuara. Dia lalu naik ke atas yang diikuti oleh Elle. Jadi Elle dibawa ke kamarnya dan setelah itu perempuan tersebut pergi tanpa berkata-kata. Ditanya pun tidak menjawab sedangkan sinyal ponsel sama sekali tidak tertangkap di rumah tersebut. Tinggal 3 hari dengan kondisi dan orang-orang seperti ini, kayaknya kalau nggak gila, ya cepat mati udah. Nenek inilah yang akan dirawat Elle dan ekspresinya juga tidak kalah aneh. Dia terus melihat ke atas dan Elle menjadi kaget ketika melihat nenek yang menatap ke arahnya, tapi setelah itu dia balik lagi melihat ke atas. Pembantu tadi lalu memberikan buku kepada Elle untuk dibacakan kepada nenek. Isi buku yang lumayan menakutkan seakan menceritakan kisah awal Elle di rumah itu. Isi bab pertama, tinggal di rumah dan merawat nenek di rumah yang lokasinya di tengah-tengah hutan. Tak terasa jam menunjukkan pukul 7 di malam hari. Rencananya Elle sudah ingin menyudahi ceritanya hari itu dan saat dia berdiri, Elle menyentuh ranjang nenek yang terdapat abu dupa. Masih merasa aneh, tiba-tiba pembantu wanita itu sudah di belakangnya yang seakan menyuruhnya untuk kembali ke kamar. Elle mengerti bahasa tubuhnya dan ketika Elle sudah hendak pergi, nenek sempat menjulurkan tangan yang memanggilnya kembali tapi tidak digubris. Sesampainya di kamar, Elle dikurung dan dikunci dari luar, padahal dia belum makan seharian. Tak berapa lama pembantu itu kembali dengan membawakan makanan seakan bisa membaca pikirannya. Tengah malam Elle terbangun karena merasa mendengar suara centingan lonceng di luar yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Rasa penasaran membuatnya memeriksa ke lantai bawah dan tepatnya di dapur ada tangan yang mengambil barang di dalam sebuah lemari dan lagi-lagi suara-suara centingan lonceng. Di bawah sink terlihat ada jari tangan yang menutup pintu lemari, tapi setelah dibuka ternyata tidak ada apa-apa. Sekarang terdengar suara tawa juga sosok anak kecil yang berlari lewat. Elle mengejarnya yang lalu menginjak sebuah gulungan kertas di lantai. Masih dengan rasa bingungnya, pembantu itu kemudian muncul secara tiba-tiba yang langsung menarik tangannya. Elle terus menanyakan tentang anak kecil tadi tapi perempuan itu tidak menjawab sepatah kata pun.
Dia lalu ditarik kembali ke kamar sedangkan kaki anak kecil itu terlihat bergelantung di pojokan. Setelah itu hantu anak itu terlihat lagi berdiri di depan kamar saat pembantu perempuan itu menutup pintu. Hari kedua, 15 Agustus 2020. Elle masih memikirkan apa yang terjadi semalam dan siapa anak kecil yang dilihatnya. Entah itu hantu atau hanya halusinasi, Elle berpikir dia hanya harus bertahan semalam lagi, tapi siapa sangka ini barulah permulaan. Hari kedua tidak beda dengan hari pertama. Elle membacakan dongeng tapi tambahannya, dia harus membersihkan badan nenek dengan kain basah. Awalnya, Elle biasa saja dan mengajak nenek untuk ngobrol tapi dia kaget setelah melihat air baskomnya berubah menjadi merah darah. Suara anak kecil tertawa ada lagi yang dibarengi kemunculannya. Anak itu lalu menunjuk ke tangan nenek yang ternyata sudah seperti tengkorak. Karena kaget, Elle menumpahkan air baskom dan menemukan koin di sana. Suara anak tertawa itu kembali mengganggu dan sekarang dia muncul dari bawah kolong ranjang. Pembantu perempuan yang misterius itu juga muncul tiba-tiba yang langsung membersihkan lantai. Anak kecil tadi sudah hilang dan tangan nenek pun tampak normal. Malamnya suara tawa anak kecil itu terdengar dan dia muncul di kamar Elle. Hantu itu loncat dari meja dan berlari keluar disertai bantingan pintu. Elle tidak bisa keluar dari kamar karena pintu kamar terkunci dan di meja ada sebuah buku yang berisikan gambar aneh. Gambar itu bahkan bisa bergerak dan di telinga Elle terdengar suara anak kecil yang berkata, "Tetaplah bersamaku." Minggu 16 Agustus 2020 tertulis di buku dengan kalimat, "Tetaplah bersamaku" dan terdengar suara yang berkata, "Tetaplah bersamaku" yang kali ini suara orang dewasa. Elle tidak mengerti apa yang terjadi dan yang dia tahu, besok itu 16 Agustus adalah hari terakhirnya. Dia melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tepat di jam 7, Elle lagi-lagi berhalusinasi melihat luka di tangan nenek dan berusaha menyangkal semua ini. Air merah di baskom itu pun tidak lagi membuatnya takut karena yang dia pikirkan adalah beberapa menit lagi pekerjaannya akan selesai. Anak kecil itu muncul lagi di hadapannya dan mengatakan hal yang sama sambil berlari pergi. Elle mengikutinya dan di kamar nenek, dia menyaksikan sebuah pemandangan yang susah untuk dijelaskan. Si nenek bisa melayang ke sana kemari ditemani kedua pembantunya. Di lantai, Elle menemukan sebuah kantong kain yang berisikan fotonya bersama mantan pacar. Nenek menghadapkan wajahnya ke Elle sambil berkata, "Tetaplah bersamaku" dan foto itu langsung terbakar. Sembari foto itu dilahap api, bayangan hitam juga sedikit demi sedikit merambat ke atas tubuh nenek seakan dia juga terbakar. Elle begitu bingung apa yang sebenarnya terjadi dan apa hubungannya dengan mantan pacar tapi tidak ada waktu untuk mencari jawaban. Yang dia tahu rumah itu mungkin akan terbakar dan Elle segera berkemas. Dinding sudah menghitam dan ternyata di lantai bawah memang sedang terbakar. Nenek masih mengatakan kalimat yang sama dan kedua pembantunya pun sudah semakin menghitam bagai arang. Dua tangan menahan Elle dan satu tangan keriput menutup mulutnya. Elle tidak berdaya dan hanya bisa terus menangis. Di tengah-tengah dia melihat anak kecil yang menunjuk ke arah sebuah jembatan yang membuatnya berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Singkat cerita, Elle berhasil yang langsung berlari ke arah jembatan dan tiba-tiba sudah berada di sebuah tempat. Di depannya persis ada beberapa orang yang sedang melakukan semacam sembayangan untuk orang-orang mati dengan mempersembahkan rumah-rumahan kertas beserta 3 pembantu. Foto yang terbakar setengah tercecer yang ternyata itu adalah acara berkabung dari keluarga mantan pacar Elle yang bernama Pat. Elle menceritakan apa yang terjadi kepada Pat tapi anehnya, pesan penawaran kerjanya waktu itu sudah tidak ada, begitu juga uang transferan. Semua seperti tidak benar-benar terjadi tapi terasa nyata. Pat mengerti apa yang dikatakan Elle dan tahu kemana dia pergi, tapi dia mengaku tidak tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Soal foto mereka, Pat sendiri yang sudah pernah memberikan kepada nenek dulu. Ceritanya, sekarang nenek Pat baru saja meninggal dan ada acara pemakaman yang tidak diketahui Elle sebelumnya. Suara lonceng centang-centing yang sering Elle dengar sewaktu berada di rumah itu ternyata berasal dari biksu yang melakukan ritual. Orang-orangan kertas dibawa berkeliling melambangkan neneknya dan koin-koin yang dibuang ke baskom juga bagian dari ritual. Pat pernah berjanji membawa Elle bertemu neneknya dulu, tapi sayangnya mereka sudah putus duluan. Jadinya si PA berinisiatif sendiri memberikan foto mereka yang digantungkan ke badan boneka kertas nenek. Itulah kenapa Elle seakan-akan dibawa ke dunia bawah dan mengalami hal-hal yang menakutkan.
Barang-barangan kertas yang dibakar begitu nyata di alam sana, seakan-akan orang yang mati melanjutkan hidupnya di dunia lain. Walaupun begitu, Elle masih tetap tidak menemukan jawaban atas apa yang nenek dan anak kecil itu ucapkan, yaitu tetaplah bersamaku. Sekarang Elle melihat boneka kertas nenek itu begitu nyata, seperti nenek sedang bergelantung mengelilingi jembatan dan berkata, tetaplah bersamaku. Cerita pertama selesai dan P memilih untuk break sebentar. Kepompong yang dipikir James itu tidak bangun-bangun juga, dan di toilet studio terdengar suara anak kecil yang berkata, tetaplah bersamaku. Tamat. Nantikan episode berikutnya tentunya dengan cerita yang berbeda. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.